Hai, saya Farida, pengampu mata kuliah pengantar data spasial. Modul pada minggu kelima kali ini adalah tentang jenis peta. Materi pada segmen ketiga kali ini adalah peta berdasarkan skala dan peta berdasarkan bentuknya. Berdasarkan skalanya, jenis-jenis peta bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala 1:10.000 sampai dengan 1:500. Pada peta skala besar ini biasanya digunakan untuk keperluan teknis seperti penggunaan site plan atau perencanaan tapak ataupun untuk perencanaan sistem jaringan yang lebih rinci. Yang kedua adalah peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai dengan 1:25.000. Dan yang ketiga adalah peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Ini adalah contoh peta berskala besar, di mana menunjukkan informasi tentang kawasan dari SPK Gede Bage yang memiliki rencana pola ruang yang lebih rinci. Berikutnya adalah ini contoh dari peta berskala sedang yang memiliki cakupan wilayah satu kota Bandung. Peta berskala sedang ini biasanya memiliki cakupan wilayah untuk satu wilayah kota, kabupaten, ataupun untuk wilayah provinsi. Dan yang terakhir adalah peta berskala kecil. Peta berskala kecil ini biasanya digunakan untuk menggambarkan atlas, seperti misalnya atlas Indonesia ataupun atlas benua. Berikutnya adalah pembagian peta berdasarkan dari bentuk peta. Yang pertama adalah peta timbul. Jadi, peta timbul ini merupakan peta yang permukaannya dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Misalnya seperti gunung, itu digambarkan seolah-olah terlihat menonjol ke atas dan memiliki ketinggian yang menyerupai gunung yang sebenarnya. Peta timbul ini bisa dibuat secara manual dengan menggunakan bubur kertas ataupun juga dengan menggunakan teknologi 3 dimensi. Berikutnya adalah peta datar, yaitu peta yang dibuat di atas bidang datar. Karena bentuknya yang datar, maka untuk menggambarkan relief permukaan bumi yang sebenarnya biasanya menggunakan gradasi warna. Misalnya untuk laut, di mana warnanya itu semakin tua, itu menunjukkan bahwa laut itu memiliki kedalaman yang semakin dalam. Dan untuk wilayah daratan, di mana wilayahnya itu semakin berwarna hijau tua atau semakin berwarna merah, itu artinya menunjukkan adanya lokasi dari pegunungan atau wilayah yang semakin curam. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari peta digital. Peta digital yaitu peta yang dibuat dan juga peta yang dapat dibaca ataupun diolah dengan menggunakan komputer. Ada banyak sekali aplikasi di dalam pengolahan peta digital. Pada contoh berikut ini adalah peta yang disajikan dengan menggunakan aplikasi dari ArcGIS. Dengan peta digital, kita dapat melakukan berbagai proses pengolahan peta dengan melakukan overlay dari berbagai informasi peta yang diperoleh untuk menghasilkan suatu peta yang kita harapkan. Misalnya untuk menghasilkan peta tematik tertentu ataupun untuk menghasilkan peta administrasi dari suatu wilayah, itu bisa kita lakukan dengan memotong wilayah administrasi dari yang lebih luas, kemudian kita mengambil wilayah yang lebih kecil untuk menampilkan peta wilayah dari kecamatannya.